Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul materi kita pada kesempatan berbahagia ini adalah menjadi pribadi produktivitas. Nah, ini adalah sebuah pribadi yang terbaik, karena sesungguhnya orang-orang yang produktivitas ini adalah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan macam apapun dia berada, maka dia selalu proaktif kepada kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan. Ada beberapa sikap mental positif yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, di mana dengan sikap itu maka insya Allah kita, para pendengar, siapapun kita, insya Allah akan menjadi pribadi yang produktivitas. Sikap mental positif yang pertama yang harus dimiliki adalah kerja keras. Kerja keras itu artinya mau melakukan pekerjaan walaupun meneteskan keringat secara lebih. Masya Allah, ada saudara-saudara kita yang bekerja di tengah laut, Masya Allah perjuangannya luar biasa. Ada saudara kita yang bekerja di pegunungan, bahkan di dalam hutan belantara. Nah, ini luar biasa. Ada saudara kita yang bekerja di udara, apakah mereka sebagai pilot atau pramugari atau pramugara, atau bahkan ada saudara kita yang bekerja sebagai tukang bangunan. Masya Allah, kita melihat bagaimana semangat mereka bekerja itu di tengah terik matahari. Terkadang haus, terkadang lelah, berbagai macam kondisi yang mereka rasakan itu. Artinya, banyak sekali kalau kita perhatikan mereka yang bekerja itu dengan sifat kerja keras. Nah, ini penting, karena kerja keras itulah yang akan menjadi pribadi yang produktivitas. Yang kedua, sikap mental positif yang harus dimiliki untuk menjadi pribadi produktivitas adalah ulet. Apa makna ulet? Ulet adalah mau bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Masya Allah. Apalagi ini kita melihat misalnya ada yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen. Nah, Masya Allah, kerja keras mereka itu mendidik para siswa, para mahasiswa, mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa dan mahasiswa. Kemudian setelah materi mereka sampaikan, para siswa dan mahasiswa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Setelah itu ternyata belum selesai kerjanya dosen, kerjanya para guru belum selesai, para pendidik. Mereka harus melihat kembali, ya, atau memberikan nilai dari hasil pekerjaannya. Setelah diberi nilai, dimasukkan lagi ke dalam rapor. Meskipun sekarang ada alat yang canggih atau ada media yang canggih yang membuat kerja mereka lebih simpel, tapi intinya itulah contoh kerja ulet. Atau kita melihat para seniman dengan ukiran mereka yang sangat bagus, ya, atau para pelukis melukis bagaimana sebuah fenomena alam, keindahan yang luar biasa. Dia lukis laut, dia lukis pohon. Kemudian mereka para pekerja yang dengan kerjanya tersebut menghasilkan perabotan yang indah. Masya Allah. Nah, ini tidak mungkin hanya dalam waktu yang singkat. Mereka harus meluangkan waktu yang jumlahnya lama, banyak. Nah, di sini ulet ini adalah sebuah sifat dan sikap mental positif. Dia mau bekerja gigih dengan waktu yang lama. Lihatlah para penghafal Al-Quran, Masya Allah. Dia menghafal Al-Quran, per ayat dia hafal. Selesai satu ayat, dia pindah kepada ayat yang kedua.
kemudian sampai satu halaman. Setelah selesai dihafal satu halaman, apakah selesai? Belum. Dia ulang kembali dari awal halaman tersebut. Kemudian dia rajut, dia simpan halaman demi halaman sampai 1 juz. Sampai 2 juz, sampai 5 juz, 10 juz, sampai 30 juz dia menghafal Al-Quran. Apakah sudah selesai? Belum. Dia harus meluangkan waktu untuk memurajaah hafalannya. Nah, ini contoh. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Siapapun mereka, kalau ingin menjadi pribadi yang produktivitas, harus memiliki sifat ulet, artinya bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memiliki sifat disiplin, selalu bekerja dengan konsisten. Nah, ini berat. Yang berat sekali disiplin ini. Tapi ketika kita bisa mencontoh bagaimana sholat 5 waktu, tepat waktu yang kita kerjakan, insya Allah itu akan menghasilkan pribadi yang disiplin. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah sholat 5 waktu sehari semalam tepat waktu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ibadah sholat. Nah, ini kita buktikan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, dengan disiplin ini akan menjadi pribadi yang produktivitas. Dan betapa banyak orang yang hancur karena tidak disiplin. Yang keempat, produktif, yaitu kesediaan untuk terus-menerus membuat sesuatu yang diperlukan. Nah, ini sebuah mental positif yang luar biasa. Dia produktif. Kita ketahui bahwa seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, seiring dengan kemajuan arus informasi dan teknologi, maka orang yang produktivitas adalah senantiasa memiliki sifat produktif. Akan melihat, menelaah, memahami, memantau kira-kira apa yang diperlukan, yang harus dia perbuat. Dalam memberikan nilai misalnya, untuk mempercepat penilaian, apa harus dia kerjakan. Dari segi apapun pekerjaan yang dia lakukan, yang itu akan memudahkan orang-orang untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya. Maka lihatlah, sebenarnya dengan hadirnya kecanggihan informasi dan teknologi hari ini akan membuat kita produktif. Ya, lewat medsos kita bisa produktif, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Lihatlah orang-orang yang berjualan hanya cukup berada di dalam ruangan saja, tetapi jualannya luar biasa. Ya, bahkan dengan alat informasi yang canggih seperti ini kita bisa berjumpa dengan saudara kita walaupun tempatnya jauh. Dan banyak sekali bisa kita manfaatkan semua alat, semua media yang itu membuat kita semakin cerdas. Tapi hati-hati, jangan sampai dengan canggihnya informasi dan teknologi terkadang membuat orang malas. Nah, lihatlah orang-orang terdahulu. Kita masih teringat bagaimana dulu masih ada mesin ketik, ya, mesin ketik, baik itu di perkantoran, baik itu para mahasiswa, para guru. Jadi harus menggunakan mesin ketik tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi lihatlah hari ini, dengan kecanggihan alat-alat informasi yang tersedia mempercepat seseorang untuk bekerja. Tapi berhati-hatilah dan tetap waspada bahwa dengan semua kecanggihan, kemudahan media yang kita miliki itu, tetap menjadi orang yang produktif dan harus lebih baik daripada sebelumnya tentunya. Yang kelima, sikap mental positif ini adalah punya rasa tanggung jawab. Artinya bersedia bekerja dan siap menerima pengaduan atas hasil pekerjaannya. Masya Allah. Orang yang produktivitas itu punya sikap mental positif, bertanggung jawab. Setiap tugas yang telah diberikan bertanggung jawab dengan tugasnya. Karena nanti akan diaudit, akan dipertanyakan dari hasil pekerjaan yang dia lakukan tersebut. Orang yang punya sifat tanggung jawab, maka dia akan bekerja dengan profesional dan maksimal. Dia berusaha menghasilkan produksi yang terbaik dalam perjalanan kehidupannya. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah motivasi berprestasi, yaitu ingin selalu bekerja dengan keinginan mencapai prestasi terbaik.
Masya Allah. Untuk menjadi pribadi yang berprestasi itu seiring dengan berjalannya usia kita, maka semakin banyak prestasi yang bisa kita raih. Bukan hanya saat kita masih usia sekolah, bukan hanya saat kita masih usia kuliah, tidak. Pasca kita setelah menjadi siswa, setelah menjadi mahasiswa, bahkan setelah seseorang pensiun sekalipun. Jadi dia akan bisa terus berprestasi. Syaratnya adalah dia punya semangat. Kita tidak mau mendengar ada orang yang pernah memiliki prestasi yang terbaik tiba-tiba menjadi pendiam, pasif. Jangan seperti itu. Terus kita motivasi diri kita untuk memiliki prestasi. Lihatlah pisau. Pisau yang kita gunakan tersebut ternyata semakin hari semakin kecil pisaunya. Tapi ketahuilah, pisau yang semakin hari meskipun bentuknya semakin kecil dan tipis, tapi karena dia terus digunakan, dia akan menjadi pisau yang terbaik. Begitulah sebuah gambaran. Lihatlah tetesan air di dalam gua. Walaupun hanya satu tetes, tapi continue dia terus. Tetesan tersebut akan membentuk sebuah bongkahan yang sangat besar. Lihatlah diri kita. Tetaplah bagaimana prestasi dan kemampuan yang kita miliki. Ingatlah, meskipun sebuah gunung menjulang tinggi, tapi ketika kita punya semangat untuk mendaki, terus kita mendaki, maka insya Allah gunung yang tinggi tersebut akan berada di bawah telapak kaki kita. Ini hanya sebuah gambaran. Bagaimana orang yang punya semangat untuk berprestasi, dia akan terus berusaha menjadi pribadi yang terbaik. Dia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang itu adalah akan membuat dia menjadi orang yang berprestasi. Yang selanjutnya adalah atau yang ketujuh, punya sifat dan sikap efektif dan efisien. Apa maksudnya? Selalu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Jangan mubadzir. Usahakan semua yang kita miliki itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun setelah kita bekerja ada sisa dari bentuk pekerjaan kita, atau ada potongan-potongan kayu yang kecil, ada potongan-potongan kain setelah kita potong untuk kita jahit menjadi baju, ketahuilah potongan-potongan kecil tersebut ketika dimanfaatkan akan menjadi sebuah benda yang bermanfaat. Jadi efisien, efektif dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, maka itu menunjukkan sebuah sifat, sikap orang yang produktif. Selanjutnya adalah, atau yang kedelapan, memiliki sikap mental positif adalah kreatif dan inovatif. Tidak mudah putus asa, selalu ingin mencari hal-hal baru untuk kebaikan. Anda yang bergerak di bidang bisnis, jangan pernah berputus asa. Banyak sekali inovasi baru, kreatif baru yang bisa kita ciptakan agar orang tertarik dengan bisnis kita. Anda seorang pengajar, ketahuilah, yakinlah bahwa para siswa dan mahasiswa akan mencintai Anda. Tapi dengan syarat, bagaimana Anda menemukan cara mengajar, memberikan materi yang terbaik. Anda sebagai seorang yang bekerja, memberikan pelayanan jasa, jangan pernah berputus asa. Temukan hal-hal terbaik dalam Anda bekerja, sehingga mereka, orang-orang yang mendatangi Anda, merasa rindu ingin berjumpa. Kenapa? Banyak sekali kebaikan yang bisa didapatkan dari Anda. Kreatif, inovatif diperlukan sebagai seorang yang produktif. Maka teruslah berpikir mencari inovasi-inovasi terbaru untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang 9, dinamis. Bekerja dengan variasi, tidak monoton dan mandek. Masya Allah. Variasi itu dibutuhkan agar orang tidak bosan. Bagaimana dengan variasi yang terbaik yang kita ciptakan, yang kita hadirkan, agar menjadi pribadi yang tidak bosan dan orang pun tidak bosan dengan kita. Lihatlah bagaimana Anda berbicara. Jadilah ketika Anda berbicara sehingga orang mendengarnya menarik. Lihatlah dalam Anda bergaul, bagaimana Anda memiliki teman dan sahabat merasa rindu ingin berjumpa dengan Anda. Artinya apa?
Dinamis ini mengajarkan kita ada banyak variasi kebaikan yang bisa kita lakukan untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang ke-10 adalah konsisten. Konsisten ini sangat perlu, karena dengan konsisten ini memiliki ketahanan emosi untuk terus bekerja dan kualitas yang standar, relatif stabil. Masya Allah. Kematangan jiwa, kematangan emosional juga diperlukan dalam kita bekerja. Ada sahabat-sahabat kita mungkin dia kurang dalam berbicara, pahami mereka. Ada saudara-saudara kita mungkin salah tingkah atau salah berbuat. Ketika berhadapan dengan kita, maafkan mereka. Bahkan subhanallah ada sahabat-sahabat kita lebih pandai dari kita, lebih pintar dari kita. Ambil kelebihannya. Dengan bahasa sederhana adalah setiap kita berjumpa dengan saudara kita, ambil kebaikannya dan lupakan kekurangannya. Yang ke-11, konsekuen. Memiliki sifat dan sikap selalu melakukan apa yang telah disepakati bersama. Ini juga berat. Ya. Terkadang kita sudah berjanji, sudah sepakat dengan waktu tertentu, dengan tugas tertentu, dengan tugas-tugas yang telah kita bagi dengan rekan dan sahabat kita. Tapi terkadang itu tidak dilakukan. Nah, ini seseorang yang punya sifat dan sikap produktif hendaknya memiliki sifat konsekuen. Ada kesepakatan yang sudah kita sepakati, silakan dijalani. Karena sesungguhnya setelah kesepakatan yang kita buat, kemudian kita jalani dengan hati yang senang, dengan penuh tanggung jawab, itu akan menciptakan sebuah keindahan. Ke-12, integritas. Bekerja dengan memiliki sikap yang sama antara ucapan dengan tindakan. Masya Allah. Ucapan kita dengan tindakan harus sama, karena ini bentuk integritas. Yang ke-13, responsif. Apa makna responsif? Bekerja dengan cepat, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul. Terkadang kita harus bekerja dengan lebih cepat, dalam makna penuh perhitungan. Terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus segera kita selesaikan dengan cara yang lebih tepat dan cepat tentunya. Yang ke-14, mandiri. Selalu ingin berusaha bekerja dengan dirinya, tidak gampang menyerah dan tidak menggantungkan pada orang lain. Ini perlu. Ketika ada ide-ide kreatif, inovatif, bergeraklah, berbuatlah. Dan mudah-mudahan orang akan mengikuti Anda. Dan tidak perlu harus menunggu orang membantu Anda, tapi coba bekerja kalau itu memang baik. Dan yang terakhir adalah obsesi, ingin pekerjaannya lebih baik dari hasil sebelumnya. Masya Allah. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, itu celaka. Maka yang terbaik adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Tahun 2024 hampir selesai, beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Jadikan pribadi yang produktivitas ini di tahun 2025 ke depan kita lebih baik daripada 2024 yang telah berlalu. Insya Allah sebentar lagi. Kalau ada yang baik, pertahankan. Kalau ada yang tidak baik, perbaiki. Dan tataplah masa depan dengan berbaik sangka kepada Allah, memperbaiki diri untuk menjadi diri yang lebih baik, bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.